Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ida Nur Azizah dari kelompok 9 yang beranggotakan Mbak Maya Zahratul Maulidah. Di sini kami yang pertama akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas soal. Yang pertama yaitu pengertian dari validitas. Nah, validitas ini berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Maksudnya, suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya. Bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Yang kedua yaitu jenis-jenis validitas. Di antaranya, yang pertama, validitas logis. Artinya, sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Jadi kata valid di sini itu dipandang terpenuhi jika instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik dan juga mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Nah, validitas logis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas kontraks. Terus yang selanjutnya validitas empiris. Nah, dari istilah dari validitas empiris ini yaitu memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Jadi sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Nah, validitas empiris ini dibagi menjadi dua, yaitu validitas ada sekarang dan validitas ramalan. Yang ketiga yaitu validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Jadi hasilnya valid. Nah, teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran ini adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Terus validitas butir soal. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Selanjutnya tes standar. Tes standar ini adalah tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Selanjutnya validitas faktor. Selain dari validitas soal, secara keseluruhan dari validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Selanjutnya, pengertian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berasal dari kata reliability, yang artinya sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Jadi suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah. Nah, di bawah ini yaitu selanjutnya jenis-jenis reliabilitas. Nah, ada apa saja? Yang pertama yaitu ada tes ulang atau istilahnya tes retest. Nah, tes ulang ini atau tes retest ini adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subjek 2 kali. Nah, reliabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua. Terus selanjutnya tes ekuivalen atau alternate test. Tes ekuivalen adalah tes yang terdiri dari dua perangkat di mana soal-soal pada perangkat pertama ekuivalen dengan soal-soal pada perangkat kedua. Selanjutnya belah dua atau split half reliability.
yaitu terbentuk dari internal konsistensi reliability, di mana item yang membentuk skala dibagi menjadi 2 bagian dan hasil dari bagian tersebut saling berkorelasi. Selanjutnya yaitu penerapan dalam pembuatan butir soal validitas dan reliabilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Mahajarti Maulida. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan makalah sebelumnya, yaitu pembahasan yang telah dibahas oleh Mbak Ida. Saya akan membahas tentang penerapan dalam pembuatan butir soal validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu, seperti pada judulnya, yaitu validitas menggunakan Microsoft Excel. Saya di sini akan menjelaskan dengan Microsoft Excel. Itu membuat contoh soal terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat contoh soal uraian, yaitu banyak butir soalnya 5 dan respondennya 10. Kita masuk ke Excel. Berhubung saya sudah mempunyai filenya, langsung saja. Jika seperti ini adalah respondennya atau jumlah siswanya, dan yang ini adalah soalnya. Saat mau mencari skor, kita menggunakan Excel saja, yaitu sama dengan sum buka kurung, dari kolom sini kita tarik sampai F3, lalu tutup kurung, enter. Setelah ini kita bisa menarik ke bawah. Setelah kita mencari total skor, kita mencari R tabel, R hitung, dan simpulan. Yang pertama yaitu R tabel. Cara mencari R tabel yaitu dengan menggunakan distribusi nilai R tabel yang signifikan 5%. Rumusnya adalah DK sama dengan N min 2. Mengapa kok 2? Karena kita mengambil yang 2 arah. N-nya yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi kita sudah menemukan bahwa R tabelnya ini ketemu 8. 8 sini 5%, ini 0,707. Setelah itu kita bisa langsung memasukkannya di sini 0,707. Langsung saja kita bisa menariknya. Sama semuanya. Setelah itu kita mencari R hitung. Untuk mencari R hitung, rumusnya yaitu, kalau di Excel bisa memakai persen ataupun Corel. Coba saja, yaitu memakai persen. Buka kurung, bagian sini kita tarik. Setelah itu kita mengikuti aturan yang di sini. Jika koma, tapi berhubung sini yaitu titik koma, kita memakai itu. Terus yang total skor, tutup kurung, baru enter. Yang kedua juga sama caranya seperti tadi. Ini bisa langsung kita tarik, tapi harus kita kunci terlebih dahulu. Tandanya ada kunci, yaitu tandanya terkunci, yaitu ada tanda dolarnya. Ini bisa kita tarik. Setelah kita menentukan R hitung, kita bisa menentukan simpulannya. Maksudnya simpulan di sini yaitu bisa mengetahui termasuk valid atau tidak valid. Perlu kita ingat bahwa dikatakan valid apabila
R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, dikatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Nah, ini kita bisa memakai rumus if sama dengan jika buka kurung R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, berarti sudah terlihat ini tidak valid yang pertama. Coba kita tarik. Dari sini kita bisa lihat dari soal nomor 1, 2, dan 5 itu tidak valid. Dan yang valid adalah soal nomor 3 dan 4. Yang kedua yaitu reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20. Nah, kita memakai tabel yang tadi ya. Nah, ini untuk melihat jumlahnya yaitu sama seperti cara mencari total skor. Bisa kita tarik. Nah, N di sini yaitu jumlah butir soal. Jumlah butir soal ada 5, berarti sini 5. Langsung saja. Nah, N-1 berarti jumlah butir soal dikurangi 1. 5 kurangi 1 yaitu 4. P di sini yaitu peluang untuk menjawab benar. Caranya yaitu jumlah yang sini dibagi responden yaitu 10. Jadi pakai rumus sama dengan 30 kita bagi dengan 10, yaitu jumlah respondennya atau siswanya 3. Baru kita tarik. Nah, ketemu. Selanjutnya yaitu Q. Cara mencari Q yaitu 1 min P sama dengan 1 min P. Enter. Langsung kita tarik. Udah. Sekarang P kali Q sama dengan yang P kali Q 6. Baru kita tarik. Nah, ketemu. Sekarang kita mencari sigma PQ sama dengan sum dari sini sampai sini. Nah, ketemu itu. Nah, untuk mencari varian skor yaitu rumusnya sama dengan var buka kurung ini total skor, kita tarik baru tutup kurung. Nah, sudah ketemu. Nah, rumusnya yaitu ini N per N-1 kali S kuadrat min sigma PQ per S kuadrat. Kita masukkan saja rumusnya. Untuk mencari KR20 kita masukkan saja sama dengan N dibagi N-1, maaf ini buka kurung dulu, dikali
S kuadrat dikurangi sigma PQ dibagi varian skor tutup kurung. Nah, sudah ketemu jawabannya. Sekarang kita menentukan status ini termasuk reliabel atau bukan. Perlu kita ingat, jika KR20 lebih sama dengan 0,70 maka dikatakan reliabel, dan apabila tidak maka tidak dikatakan reliabel. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung KR20 jika KR20 lebih besar sama dengan 0,70 maka itu dikatakan reliabel, dan jika tidak maka dikatakan tidak reliabel. Baru tutup kurung. Jadi kesimpulannya yaitu dari butir soal yang kita buat itu hasilnya yaitu reliabel. Nah, ada hubungan validitas dan reliabilitas, yaitu suatu tes yang reliabel atau handal adalah suatu tes yang hasil pengukurannya dalam suatu atau berbagai pengukuran menunjukkan hasil yang konsisten atau hasil yang tepat dan teliti. Akan tetapi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Dengan kata lain, pengukuran dari suatu tes yang konsisten belum tentu valid. Reliabilitas pengukuran instrumen evaluasi diperlukan untuk mencapai hasil pengukuran yang valid. Dalam kaitannya dengan posisi konsistensi, para penilai bisa memiliki instrumen evaluasi yang reliabel tanpa valid. Sebaliknya, jika mempunyai instrumen valid dengan reliabel yang baik pula. Akhiran dari kami, apabila ada kata yang salah ataupun cara penjelasan kita ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.